Setiap malam, ya setiap malam. Ngapain? Ya sholat malam. Sebenarnya orang yang nggak kenal sholat malam tuh bangun malam tuh aneh. Kok bisa? Lagi enaknya tidur ngapain bangun malam? Ya bagi orang yang nggak bisa kenal dengan kemuliaan, bingung. Ngapain duduk 2 jam di masjid? Ya dengar, apa tuh aneh? Mending hitung duit atau merencanakan esok hari bisnis dan sebagainya. Jadi khususiat begitu, nggak bisa. Artinya orang kadang kalau orang dengan kemanusiaannya saja, sebelum ada nur yang ada pada dirinya, nggak bisa paham itu semuanya. Tapi yang sudah sampai, yang sudah diberi Allah cahaya tadi, lihat begitu mudahnya karena ada nur. Manusia yang gelap ini dengan khususiat laksana mentari yang semesta, bukan berarti gelapmu sudah tidak ada, gelapmu masih ada. Maka jika nurnya itu kau putus, maka kamu akan jadi gelap kembali. Maka istiqomah menghadirkan nur itu penting, karena pada dasarnya kamu tuh gelap. Kita rindu khususiat. Maka bagaimana untuk mendapatkan khususiat tersebut? Khususiat itu istiqomah dalam kebaikan dan sebagainya. Kalau kita lebih memaknai khususiat ini bukan orang bisa berjalan dia tembok kayak cicak atau tawang awang, bukan itu, bukan batu jadi roti, bukan. Itu ada keramat. Khususiat memang kekhususan Allah berikan kepada seorang hamba sehingga menjadi istimewa di hadapan Allah. Khususiat Allah khususkan. Sehingga kadang Allah menerbitkan benderang sifat-sifat mulia di dalam kegelapan wujud dirimu, hai hamba Allah. Inilah baru karamat muncul. Kita ini pada dasarnya manusia gelap dengan hawa nafsu yang ammarah bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Akan tapi kadang kita dipilih oleh Allah. Di saat kita bisa merangi hawa nafsu, lalu akan muncul benderang pada gelap diri kita. Dikatakan sumusu awsafihi, cahaya kemuliaan sifat-sifat dari Allah yang diberikan kepada gelapnya kita, sehingga kita menjadi terang. Makanya ada dia orang terang akhlaknya, imannya, akhirnya menjadi orang yang dia biasa dengan kebaikan. Wa taratan yukbad dzalika anhu, kadang sifat-sifat kekhususan tadi ditarik oleh Allah, maka kembali ke luita seperti semesta tadi. Fayurudduka ila hududik, fayurudduka ila hududik, kemudian akan mengembalikan kepadamu pada batas-batasmu sebagai manusia, sehingga nggak ada khususian. Dan dengan tidak adanya khususiah bukan berarti harus runtuh. Bukan berarti harus runtuh. Maksudnya begini, kadang Allah menjadikan dirimu dengan khususiat, ini makna tambahan, makna dengan kelebihan untuk bisa melakukan kebaikan, berzikir yang khusyuk, sholat yang khusyuk, banyak kebaikan. Akan tapi kadang-kadang Allah tarik kalian daripada kekhususan ini, tapi dikembalikan kepada manusiaanmu, sehingga apa? Kamu bisa jual beli dan seterusnya. Nah, ini kembali kepada cara hidup manusia. Wujudik, hakikatnya kamu transaksi jual beli dan sebagainya. Ini manusia biasa, bukan suatu yang dilarang kok. Maka fandaharu minka wa ilaik. Jadi itu awsaf tadi bukan darimu, bukan untukmu, akan tapi itu pemberian dari Allah. Walakinnahu waridun alaik, tapi itu sesuatu yang Allah kepadamu. Kesimpulannya begini, kita manusia yang dengan hawa nafsu dan dengan kegelapan dalam diri, maka di saat Allah khususiahan, kelebihan-kelebihan, maka ketahuilah kita menjadi
mewah saat itu. Tapi ingat, kekhususan itu bukan dari dirimu sendiri, akan tapi ketahuilah itu karunia dari Allah SWT. Sehingga ujung-ujungnya apalah, dan lepas kita di dalam menggapai khusus untuk berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah mendapatkan kekhususan lalu dia lepas dari Allah, runtuh. Dia sudah mendapatkan kelebihan lalu dia lupa kepada Allah, jatuh dia, putus jadi gulit. Tapi tetap kita jaga keistiqomahan, istiqomah sampai mati. Inilah yang diinginkan oleh BMM. Dirimu dengan profesi sebagai manusia, tapi datangkan ausaf, datangkan khususiyah dengan terus Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban sunnah, bergabung dengan kemuliaan seperti ini yang kita lakukan saat ini. Bermacam-macam yang datang ke sini, bermacam-macam. Juga ada pedagang, ada yang melarat juga, yang sedih juga ada, yang bahagia. Macam pejabat ini Kapolres datang. Semoga ini jadi percontohan buat yang lain. Orang enggak ini karena dipilih oleh ini. Dan menjadi pilihan Allah ini kita syukuri. Anda enggak akan bisa sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah, ya. Enggak mungkin bisa berderma dipilih oleh Allah. Maka sadari waktu membaca surat Al-Fatihah, pada mulai ya Allah, kami menggabungkan diri kami dengan harta kami, dengan apapun yang kami miliki. Kami tidak akan bisa melakukan itu kecuali dengan kekuatan pertolongan darimu. Maka kita memohon, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan agar aku bisa menggunakan jabatanku ini untukmu ya Allah. Kadang dijadikan terlena oleh iblis di saat mendapatkan jabatan. Dulu melarat hebat dekat pada Allah, dengan kekayaan dia lupa dan seterusnya. Karena apa? Putus dengan Allah, khususiyahnya hilang. Maka abadikan, tetaplah jaga jalinan kita dengan Allah, hubungan dengan Allah tanpa tetap baik dengan Allah, baik dengan manusia. Kita sebagai manusia menjalankan aktivitas manusia